Halo semuanya, kita ketemu lagi pada pertemuan saat ini. Masih tentang topik yang sama, rangkaian arus searah. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang salah satu submateri dari rangkaian arus searah, yaitu hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff. Seperti yang kalian tahu, materi ini adalah materi yang diajarkan pada siswa SMA kelas 12 pada mata pelajaran fisika. Bagi kalian yang membutuhkan review pemahaman tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya, kalian bisa cek playlist yang ada pada tombol di atas untuk mengulang-ulang pelajaran sebelum masuk kepada materi hukum Kirchhoff ini. Nah, materi hukum Kirchhoff ini kita bahas setelah kalian kemarin membahas tentang rangkaian sumber tegangan seri dan paralel. Ayo kita saksikan bersama-sama. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan dapat kalian capai setelah menonton video ini adalah: yang pertama, kalian diharapkan mempunyai kemampuan untuk menganalisis prinsip kerja peralatan listrik DC atau listrik searah berikut dengan keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, kalian diharapkan dapat melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaannya. Nah, sedangkan indikator yang diharapkan dari setelah kalian menonton video ini adalah: yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu hukum Kirchhoff dan formulasinya. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menerapkan prinsip hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah pada rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi itu yang akan kita capai. Diharapkan setelah menonton video ini kalian dapat mencapai semua indikator yang sudah dijelaskan sebelum ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut hukum Kirchhoff ini, sebelumnya kalian sudah belajar tentang rangkaian arus searah, khususnya tentang arus listrik, apa itu tegangan, kemudian bagaimana rangkaian hambatan dan rangkaian tegangan, susunan tegangan seri dan paralel menggunakan laboratorium digital kemarin. Kalian juga sudah mencobakan langsung bagaimana cara merangkai rangkaian tersebut. Kalian juga sudah mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel, baik itu rangkaian hambatan listrik maupun rangkaian sumber tegangan. Nah, apa itu hukum Kirchhoff? Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi dua. Dia secara keseluruhan mengatur tentang arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian. Nah, hukum Kirchhoff 1 atau hukum 1 Kirchhoff itu mengatur tentang arus listrik, sedangkan hukum 2 Kirchhoff itu mengatur tentang tegangan listrik dalam rangkaian tertutup. Jadi hukum Kirchhoff ini ada dua, dia mengatur tentang arus dan tegangan. Hukum Kirchhoff yang pertama itu mengatur tentang fokus pada arus saja, sedangkan hukum 2 Kirchhoff itu fokus pada tegangan listrik. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah hukum 1 Kirchhoff dulu. Jadi kata Kirchhoff, jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik cabang tersebut. Jadi kalau kita misalkan rangkaian arus itu masuk pada dan keluar pada titik percabangan pada gambar ini, kita bisa perhatikan ada I1, I2, I3, I4 dan I5. Ini I5. Nah, kita bisa identifikasi yang pertama ada berapa jumlah arus yang masuk ke titik cabang ini. Jadi bisa kita lihat I1 itu masuk ke dalam titik cabang, I2 keluar dari titik cabang, I3 masuk lagi ke titik cabang, I4 juga masuk, dan I5 keluar dari titik cabang. Berdasarkan gambar ini kita bisa identifikasi apa saja atau arus mana saja yang masuk. Kita bisa identifikasi. Yang pertama, arus yang masuk adalah I1, kemudian I3 dan I4. Sedangkan arus yang keluar adalah I2 dan I5. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff,
kita bisa tuliskan bahwasanya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya yang masuk adalah I1, I3 dan I4. Ini I1, I3 dan I4. Kalau kita jumlahkan I1 tambah I3 tambah I4, jumlahnya akan sama dengan jumlah arus yang keluar, yaitu I2 ditambah dengan I5. Nah, ini yang dibahas oleh Kirchhoff pada hukum yang pertamanya, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dalam kasus ini berarti I1 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I5. Nah, pada dasarnya hukum Kirchhoff ini mengatur tentang jumlah muatan yang masuk dan jumlah muatan yang keluar. Hukum pertama Kirchhoff ini merupakan perwujudan dari hukum kekekalan muatan listrik yang mengatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Jadi sama juga dengan jumlah muatan yang masuk sama dengan muatan yang keluar. Berarti jumlah muatan Q1 tambah Q3 tambah Q4 sama dengan Q2 ditambah dengan Q5. Jadi itu hukum pertama Kirchhoff. Jadi cukup simpel, dia membahas tentang bagaimana arus dalam sebuah titik percambangan dan juga dalam sebuah rangkaian tertutup. Itu ya. Sedangkan hukum kedua Kirchhoff, nah kalian perhatikan nih gambarnya, ada rangkaian pada dua loop ya bahasanya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, apa yang dibahas oleh hukum kedua Kirchhoff? Kata Kirchhoff, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik atau GGL, sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan secara aljabar positif atau negatif, tandanya nanti tegangan atau gaya gerak listrik pada rangkaian ini jumlahnya nanti sama dengan 0. Nah, sebenarnya dasar dari hukum 2 Kirchhoff ini adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan pada rangkaian tertutup. Ya, energi itu tetap. Nah, kalau Kirchhoff katanya berapa jumlah aljabar dari seluruh tegangan beda potensial pada rangkaian tertutup ini jumlahnya sama dengan 0. Nah, kalau kita matematikakan, ini sama juga dengan VAB atau V atau beda potensial dalam rangkaian tertutup itu sama juga dengan jumlah dari I dikali R. Kalian tahu kita sudah belajar tentang hukum Ohm, I kali R itu adalah jumlah I kali R itu adalah beda potensial atau tegangan ditambah dengan jumlah sumber tegangannya. Atau kalau kita mau uraikan lagi, jadi V pada sebuah rangkaian, taruhlah misalnya ada titik A dan B, itu sama dengan jumlah aljabar. Jumlah aljabar itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan dari sumber tegangannya. Kalau ini kebetulan ada 2, bisa saja E1 kurang E2, ini tergantung rangkaiannya. Dan jelas kalian harus paham bahwasanya hukum kedua Kirchhoff itu fokus membahas tentang tegangan, yang katanya kata Kirchhoff pada hukum yang keduanya jumlah aljabar dari beda potensial atau sumber tegangan dalam sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi kalian banyak pakai ini nanti untuk menyelesaikan masalah pada hukum kedua Kirchhoff. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum kedua Kirchhoff, baik itu tegangan, arus pada rangkaian tertutup, itu ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah kalian harus pilih dulu arah loop bebas sembarang. Jadi pada kasus ini awalnya rangkaiannya kan seperti ini, A, B, C, D, E. Nah, sebelumnya tidak ada garis merah ini. Garis merah ini yang kita sebut dengan loop. Jadi loop ini merupakan arah imajiner yang kita tentukan di awal sebelum kita menyelesaikan soal. Jadi kita bebas mau menentukan searah dengan arah jarum jam
atau berlawanan itu terserah. Kebetulan dalam contoh ini digambarkan searah dengan arah jarum jam. Nah, setelah kita pilih arah loopnya, kita tentukan kalau kuat arus bertanda positif. Kuat arus akan bertanda positif kalau searah dengan arah loop yang ditentukan, dan akan bertanda negatif kalau berlawanan dengan arah loop. Jadi setelah dihitung nanti, kemudian kalau dia searah dengan arah loop, kita tentukan positif arusnya. Kalau dia berlawanan dengan arah loop, berarti arusnya nanti berharga negatif. Kemudian aturan berikutnya, apabila saat mengikuti arah loop kutub positif sumber tegangan lebih dulu, maka GGL akan bertanda positif. Contohnya yang ini ya. Kalau arah loopnya ke sini, berarti dari A, B ke C, maka untuk E2 ini maka yang ditemui pertama kan kutubnya positif. Berarti E2 ini nanti akan berharga positif. Kalau kita teruskan ke sini arah arus dari C ke D, dari D menuju A, yang ditemui ini yang pertama kali adalah kutub negatif, maka dalam perhitungan kita nanti E1 ini nanti akan berharga negatif. Jadi diulangi lagi, apabila saat mengikuti arah loop kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dulu, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub negatif dijumpai lebih dulu, maka GGL tersebut berharga negatif. Nah, untuk lebih lanjutnya kita nanti akan bahas pada soal-soal yang berkaitan dengan hukum Kirchhoff ini. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, hukum Kirchhoff pertama fokus pada arus pada percabangan. Jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Itu hukum Kirchhoff yang pertama. Sedangkan hukum Kirchhoff yang kedua mengatur tentang tegangan, yaitu jumlah aljabar dari gaya gerak listrik GGL sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, secara matematika kita bisa tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dari contoh tadi kita bisa lihat seperti ini. Relatif tergantung soalnya nanti. Ini kebetulan yang I masuknya I1, I3 dan I4, dan I yang keluarnya I2 dan I3. Nah, pada dasarnya hukum 1 Kirchhoff itu juga mengatur tentang jumlah muatan yang masuk sama dengan jumlah muatan yang keluar. Sedangkan untuk hukum kedua Kirchhoff sudah kita bahas tadi, bahwasanya jumlah tegangan beda potensial pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. V sama dengan I kali R ini kita dapatkan dari hukum Ohm tegangan juga. Sedangkan sigma I ini adalah jumlah sumber tegangannya. Jadi demikian kesimpulan yang bisa kita dapat pada hukum Kirchhoff ini. Jadi untuk kalian yang butuh penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan bahas lagi pada video berikutnya, yaitu fokus membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian arus searah, khususnya tentang hukum Kirchhoff ini. Demikian saja, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.